kepada dunia, cinta kepada dunia. Halo para sahabat Grata Suara, terima kasih banget udah nemenin live streaming kita hari ini. Kalian luar biasa, buat yang baru gabung atau udah nonton, tapi belum subscribe, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Kalau kalian suka sama live-nya, bantu admin dengan klik like ya, itu bikin semangat banget buat terus berbagi cerita. Dan jangan pelit ilmu, share juga ke teman, saudara, atau siapapun yang butuh hiburan atau inspirasi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Stay safe, stay hangat, dan tetap jadi sahabat terbaik Grata Suara. Pelukan lembut sang fajar. Fajar menyingsing dengan perlahan, seperti selimut sutra yang terurai lembut di cakrawala. Anissa membuka mata, disambut oleh cahaya keemasan yang merayap masuk melalui jendela kamarnya. Udara pagi terasa sejuk dan segar, membawa aroma embun yang hinggap di daun-daun melati di taman kecilnya. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Sudah 4 bulan berlalu sejak Rifki pergi, dan meskipun luka di hati masih terasa, kini ada sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian yang mulai tumbuh, seperti bunga yang mekar perlahan setelah hujan panjang. Anissa beranjak dari tempat tidur dengan gerakan yang anggun. Kakinya menyentuh lantai, kayu yang hangat terkena sinar matahari. Ia berjalan menuju jendela dan membukanya lebar-lebar, membiarkan udara pagi yang bersih mengalir masuk. Di luar, taman kecilnya tampak seperti lukisan yang hidup. Bunga-bunga bugenvil ungu bergoyang lembut tertiup angin, sementara kupu-kupu kuning menari di antara kelopak yang bermekaran. Selamat pagi dunia, bisiknya lembut, seperti doa yang tulus. Suaranya terdengar berbeda, kini lebih tenang, lebih dalam. Seperti air yang jernih di danau, yang damai. Ia berjalan ke dapur, dengan langkah yang ringan, hampir seperti menari. Di dapur kecil yang menghadap taman belakang itu adalah tempat kesukaannya. Di sini, ia merasa seperti berada di dalam pelukan hangat, yang tak pernah berubah. Anissa menyeduh teh chamomile. Aromanya yang menenangkan langsung mengisi ruangan seperti pelukan lembut untuk jiwa. Sementara menunggu teh seduh, ia membuka pintu belakang dan melangkah ke teras kecil. Udara pagi menyapa kulitnya dengan kelembutan, yang hampir seperti sentuhan kasih sayang. Burung-burung berkicau dengan merdu di pohon jambu biji, seolah menyanyikan lagu cinta untuk pagi yang baru lahir. Anissa duduk di kursi rotan yang sudah usang, namun nyaman, sambil memeluk cangkir teh. Uap hangat yang mengepul dari cangkir, naik perlahan, seperti doa-doa kecil yang bergerak menuju langit. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan kehangatan matahari pagi di wajahnya, mendengarkan simfoni alam yang menenangkan suara dedaunan yang berdesir, kicauan burung, dan gemericik air dari fountain kecil di sudut taman. Ini adalah hadiah, bisiknya pada dirinya sendiri. Setiap pagi adalah hadiah yang indah. Saat membuka mata, ia melihat seekor kucing abu-abu duduk di pagar rendah, menatapnya dengan mata hijau yang jernih. Kucing itu meloncat turun dan berjalan, menghampiri, menggosokkan tubuhnya ke kaki Anissa dengan lembut. Sentuhan kecil itu terasa seperti pelukan dari alam semesta, mengingatkannya bahwa cinta datang dalam berbagai bentuk, bahkan dari makhluk kecil yang tidak ia kenal. Kamu juga kesepian, ya, bisik Anissa sambil mengusap kepala kucing itu. Tapi lihat, kita tidak benar-benar sendirian. Ada begitu banyak keindahan di sekitar kita. Setelah sarapan sederhana roti panggang dengan madu dan potongan buah-buahan segar, Anissa bersiap untuk pergi ke toko bunga tempat ia bekerja. Ia memilih dress katun berwarna sage green yang lembut, warna yang membuatnya merasa damai dan terhubung dengan alam. Di cermin, wajahnya tampak bersinar, meskipun masih ada jejak kelelahan emosional. Namun ada cahaya baru di matanya. Dari cahaya, seorang wanita yang mulai menemukan kembali kekuatannya. Perjalanan ke toko bunga dengan sepeda tuanya terasa seperti meditasi bergerak. Anissa sengaja memilih jalan yang melewati taman kota, di mana pepohonan rindang membentuk kanopi hijau di atas kepalanya. Cahaya matahari yang menyaring melalui dedaunan menciptakan pola-pola cahaya yang menari di jalan, seperti karpet emas yang terbentang untuknya. Di sebuah belokan, ia melihat seorang kakek sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya.
pria tua itu melambaikan tangan dengan ramah, dan Anissa membalas dengan senyum yang tulus. Momen sederhana itu terasa seperti pelukan hangat dari komunitas, mengingatkannya bahwa dunia masih penuh dengan kebaikan. Toko bunga Serenity Blooms adalah surga kecil di tengah kota. Begitu masuk, Anissa disambut oleh aroma berbagai bunga yang berpadu harmonis mawar, lavender, gardenia, dan melati. Warna-warna lembut dari berbagai bunga menciptakan panorama yang menenangkan mata dan jiwa. Di sini, ia menemukan kedamaian yang sempurna. Bu Indira, pemilik toko, menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat pagi sayang, kamu tampak bersinar hari ini," katanya, sambil memeluk Anissa dengan lembut. Pelukan itu terasa seperti pelukan seorang ibu, penuh kasih sayang tanpa syarat. "Terima kasih Bu, saya merasa jauh lebih baik," jawab Anissa dengan suara yang lembut namun mantap. Pagi itu, Anissa menghabiskan waktu untuk merangkai buket pernikahan kombinasi peony putih, mawar garden, dan eukaliptus. Saat tangannya bekerja dengan bunga-bunga itu, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Setiap kelopak terasa lembut di jarinya. Setiap batang memiliki cerita keindahan sendiri. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi terapi yang menyembuhkan jiwa. "Bunga-bunga ini akan membuat seseorang bahagia," bisiknya, sambil menata mawar dengan penuh cinta. "Dan aku juga ikut bahagia karenanya." Seorang wanita muda datang mencari bunga untuk ibunya yang sedang sakit. Mata gadis itu berkaca-kaca karena khawatir. Anissa dengan lembut membantunya memilih buket bunga matahari dan gerbera yang cerah. Sambil berkata, "Bunga-bunga ini membawa energi positif dan harapan. Saya yakin ibu Anda akan merasa lebih baik melihatnya." Senyum tulus yang muncul di wajah gadis itu membuat hati Anissa menghangat. Momen berbagi kebaikan seperti ini membuatnya menyadari bahwa menyembuhkan orang lain juga menyembuhkan dirinya sendiri. Saat istirahat siang, Anissa duduk di taman kecil belakang toko sambil menikmati sandwich tuna buatan Bu Indira. Taman itu seperti oasis sada air mancur kecil yang gemericiknya menenangkan. Bangku kayu yang dikelilingi bunga-bunga liar, dan pohon beringin tua yang memberikan keteduhan sempurna. Seekor burung pipit hinggap di meja piknik kecil, mematuk-matuk remah roti yang terjatuh. Anissa tersenyum melihat kelucuan burung kecil itu. "Kamu juga lapar ya?" bisiknya sambil menaburkan sedikit remah roti. Burung itu makan dengan lahap, sesekali mengangkat kepala seolah berterima kasih. Momen-momen sederhana seperti ini mengajarkan Anissa tentang kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar atau dari kehadiran seseorang. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam detik-detik kecil yang penuh kesadaran, dalam koneksi dengan alam, dalam berbagi kebaikan dengan makhluk lain. Sore hari, setelah toko tutup, Anissa berjalan-jalan di pasar tradisional. Bukan untuk berbelanja banyak, tapi untuk merasakan kehangatan interaksi manusia. Mbak Siti, penjual buah, selalu menyisihkan jeruk yang paling manis untuknya. Pak Bambang, penjual sayur, selalu bertanya tentang kabarnya dengan tulus. "Nona kelihatan lebih ceria," kata Mbak Siti sambil memberikan sekantong jeruk. Mata Nona bersinar lagi. Anissa tersenyum hangat. "Terima kasih Mbak. Saya belajar untuk bahagia dengan cara yang baru." Di rumah Anissa memasak dengan penuh kegembiraan. Dapur kecilnya dipenuhi aroma bawang putih yang ditumis, sayuran segar, dan rempah-rempah. Musik jazz lembut mengalir dari speaker, menciptakan atmosfer yang romantik dan menenangkan. Ia seperti sedang menciptakan karya seni dengan cinta, penuh perhatian, dan kesabaran. Makan malam di teras belakang ditemani cahaya lilin citronella yang harum dan suara jangkrik yang mulai berkicau. Anissa menikmati setiap suapan dengan penuh kesadaran, merasakan rasa dan tekstur makanan, bersyukur untuk nutrisi yang masuk ke tubuhnya. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang paling murni. Kadang, saat angin sore bertiup, ia mengingat masa-masa indah bersama Rifki. Rindu itu datang seperti ombak lembut, menyentuh pantai hati dengan perlahan. Namun kini Anissa sudah belajar untuk tidak tenggelam dalam rindu itu. Ia membiarkan perasaan itu datang, mengakuinya dengan lembut, lalu melepaskannya dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih untuk semua kenangan indah," bisiknya pada angin sore. "Kini saatnya untuk menciptakan keindahan baru." Malam hari adalah
Waktu untuk refleksi dan rasa syukur. Anissa menyalakan lilin aromaterapi lavender di kamar. Cahayanya yang lembut menciptakan atmosfer yang sangat menenangkan. Ia duduk di lantai dengan bantalan empuk, membuka jurnal gratitude Naya dengan sampul bunga-bunga yang ia buat sendiri. Dengan tulisan tangan yang indah, ia menulis, "Hari ini aku bersyukur untuk kucing abu-abu yang memberiku pelukan pagi, untuk kakek yang melambaikan tangan dengan ramah, untuk Bu Indira yang memelukku seperti ibu sendiri, untuk gadis muda yang mengingatkanku pentingnya berbagi kebaikan, untuk burung pipit yang menemaniku makan siang, untuk Mbak Siti yang selalu peduli, dan untuk hatiku yang semakin kuat dan damai setiap hari." Setelah menulis, Anissa berdiri di balkon kamar, memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Bulan sabit bersinar lembut, seperti senyum yang menenangkan dari alam semesta. Angin malam membawa aroma bunga sedap malam yang mekar di kebun tetangga, menciptakan parfum alami yang romantik dan menenangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang segar mengisi paru-parunya. Dengan setiap tarikan napas, ia merasakan kedamaian yang semakin dalam. Dengan setiap hembusan napas, ia melepaskan sisa-sisa luka dan kekhawatiran. "Aku mencintai hidupku," bisiknya pada bintang-bintang. "Aku mencintai diriku yang baru. Aku mencintai semua keindahan yang masih menungguku." Kalimat-kalimat itu bukan hanya kata-kata, tapi afirmasi yang ia rasakan dengan seluruh jiwa raganya. Cinta untuk diri sendiri bukan egois, tapi merupakan fondasi untuk memberikan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Halo para sahabat Grata Suara, terima kasih banget udah nemenin live streaming kita hari ini. Kalian luar biasa, buat yang baru gabung atau udah nonton, tapi belum subscribe, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Kalau kalian suka sama live-nya, bantu admin dengan klik like ya, itu bikin semangat banget buat terus berbagi cerita. Dan jangan pelit ilmu, share juga ke teman, saudara, atau siapapun yang butuh hiburan atau inspirasi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Stay safe, stay hangat, dan tetap jadi sahabat terbaik Grata Suara. Pelukan lembut sang fajar. Fajar menyingsing dengan perlahan, seperti selimut sutra yang terurai lembut di cakrawala. Anissa membuka mata, disambut oleh cahaya keemasan yang merayap masuk melalui jendela kamarnya. Udara pagi terasa sejuk dan segar, membawa aroma embun yang hinggap di dondon melati di taman kecilnya. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Sudah 4 bulan berlalu sejak Rifki pergi, dan meskipun luka di hati masih terasa, kini ada sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian yang mulai tumbuh, seperti bunga yang mekar perlahan setelah hujan panjang. Anissa beranjak dari tempat tidur dengan gerakan yang anggun. Kakinya menyentuh lantai, kayu yang hangat terkena sinar matahari. Ia berjalan menuju jendela dan membukanya lebar-lebar, membiarkan udara pagi yang bersih mengalir masuk. Di luar, taman kecilnya tampak seperti lukisan yang hidup. Bunga-bunga bugenvil ungu bergoyang lembut tertiup angin, sementara kupu-kupu kuning menari di antara kelopak yang bermekaran. "Selamat pagi dunia," bisiknya lembut, seperti doa yang tulus. Suaranya terdengar berbeda, kini lebih tenang, lebih dalam. Seperti air yang jernih di danau, yang damai. Ia berjalan ke dapur, dengan langkah yang ringan, hampir seperti menari. Di dapur kecil yang menghadap taman belakang itu adalah tempat kesukaannya. Di sini, ia merasa seperti berada di dalam pelukan hangat, yang tak pernah berubah. Anissa menyeduh teh chamomile. Aromanya yang menenangkan langsung mengisi ruangan seperti pelukan lembut untuk jiwa. Sementara menunggu teh seduh, ia membuka pintu belakang dan melangkah ke teras kecil. Udara pagi menyapa kulitnya dengan kelembutan, yang hampir seperti sentuhan kasih sayang. Burung-burung berkicau dengan merdu di pohon jambu biji, seolah menyanyikan lagu cinta untuk pagi yang baru lahir. Anissa duduk di kursi rotan yang sudah usang, namun nyaman, sambil memeluk cangkir teh. Uap hangat yang mengepul dari cangkir, naik perlahan, seperti doa-doa kecil yang bergerak menuju langit. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan kehangatan matahari pagi di wajahnya, mendengarkan simfoni alam yang menenangkan suara dedaunan yang berdesir, kicauan burung,
dan gemericik air dari fountain kecil di sudut taman. Ini adalah hadiah, bisiknya pada dirinya sendiri. Setiap pagi adalah hadiah yang indah. Saat membuka mata, ia melihat seekor kucing abu-abu duduk di pagar rendah, menatapnya dengan mata hijau yang jernih. Kucing itu meloncat turun dan berjalan, menghampiri, menggosokkan tubuhnya ke kaki Anissa dengan lembut. Sentuhan kecil itu terasa seperti pelukan dari alam semesta, mengingatkannya bahwa cinta datang dalam berbagai bentuk, bahkan dari makhluk kecil yang tidak ia kenal. Kamu juga kesepian, ya, bisik Anissa sambil mengusap kepala kucing itu. Tapi lihat, kita tidak benar-benar sendirian. Ada begitu banyak keindahan di sekitar kita. Setelah sarapan sederhana roti panggang dengan madu dan potongan buah-buahan segar, Anissa bersiap untuk pergi ke toko bunga tempat ia bekerja. Ia memilih dress katun berwarna sage green yang lembut, warna yang membuatnya merasa damai dan terhubung dengan alam. Di cermin, wajahnya tampak bersinar, meskipun masih ada jejak kelelahan emosional. Namun ada cahaya baru di matanya. Dari cahaya, seorang wanita yang mulai menemukan kembali kekuatannya. Perjalanan ke toko bunga dengan sepeda tuanya terasa seperti meditasi bergerak. Anissa sengaja memilih jalan yang melewati taman kota, di mana pepohonan rindang membentuk kanopi hijau di atas kepalanya. Cahaya matahari yang menyaring melalui dedaunan menciptakan pola-pola cahaya yang menari di jalan, seperti karpet emas yang terbentang untuknya. Di sebuah belokan, ia melihat seorang kakek sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Pria tua itu melambaikan tangan dengan ramah, dan Anissa membalas dengan senyum yang tulus. Momen sederhana itu terasa seperti pelukan hangat dari komunitas, mengingatkannya bahwa dunia masih penuh dengan kebaikan. Toko bunga Serenity Blooms adalah surga kecil di tengah kota. Begitu masuk, Anissa disambut oleh aroma berbagai bunga yang berpadu harmonis mawar, lavender, gardenia, dan melati. Warna-warna lembut dari berbagai bunga menciptakan panorama yang menenangkan mata dan jiwa. Di sini, ia menemukan kedamaian yang sempurna. Bu Indira, pemilik toko, menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat pagi sayang, kamu tampak bersinar hari ini," katanya, sambil memeluk Anissa dengan lembut. Pelukan itu terasa seperti pelukan seorang ibu, penuh kasih sayang tanpa syarat. "Terima kasih Bu, saya merasa jauh lebih baik," jawab Anissa dengan suara yang lembut namun mantap. Pagi itu, Anissa menghabiskan waktu untuk merangkai buket pernikahan kombinasi peony putih, mawar garden, dan eukaliptus. Saat tangannya bekerja dengan bunga-bunga itu, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Setiap kelopak terasa lembut di jarinya. Setiap batang memiliki cerita keindahan sendiri. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi terapi yang menyembuhkan jiwa. Bunga-bunga ini akan membuat seseorang bahagia, bisiknya, sambil menata mawar dengan penuh cinta. "Dan aku juga ikut bahagia karenanya." Seorang wanita muda datang mencari bunga untuk ibunya yang sedang sakit. Mata gadis itu berkaca-kaca karena khawatir. Anissa dengan lembut membantunya memilih buket bunga matahari dan gerbera yang cerah, sambil berkata, "Bunga-bunga ini membawa energi positif dan harapan. Saya yakin ibu Anda akan merasa lebih baik melihatnya." Senyum tulus yang muncul di wajah gadis itu membuat hati Anissa menghangat. Momen berbagi kebaikan seperti ini membuatnya menyadari bahwa menyembuhkan orang lain juga menyembuhkan dirinya sendiri. Saat istirahat siang, Anissa duduk di taman kecil belakang toko sambil menikmati sandwich tuna buatan Bu Indira. Taman itu seperti oasis sada air mancur kecil yang gemericiknya menenangkan. Bangku kayu yang dikelilingi bunga-bunga liar, dan pohon beringin tua yang memberikan keteduhan sempurna. Seekor burung pipit hinggap di meja piknik kecil, mematuk-matuk remah roti yang terjat. Anissa tersenyum melihat kelucuan burung kecil itu. "Kamu juga lapar ya?" bisiknya sambil menaburkan sedikit remah roti. Burung itu makan dengan lahap, sesekali mengangkat kepala seolah berterima kasih. Momen-momen sederhana seperti ini mengajarkan Anissa tentang kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar atau dari kehadiran seseorang. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam detik-detik kecil yang penuh kesadaran, dalam koneksi dengan alam, dalam berbagi kebaikan dengan makhluk lain. Sore hari, setelah toko tutup,
Anissa berjalan-jalan di pasar tradisional, bukan untuk berbelanja banyak, tapi untuk merasakan kehangatan interaksi manusia. Mbak Siti, penjual buah, selalu menyisihkan jeruk yang paling manis untuknya. Pak Bambang, penjual sayur, selalu bertanya tentang kabarnya dengan tulus. Nona kelihatan lebih ceria, kata Mbak Siti sambil memberikan sekantong jeruk. Mata Nona bersinar lagi. Anissa tersenyum hangat. Terima kasih Mbak, saya belajar untuk bahagia dengan cara yang baru. Di rumah Anissa, memasak dengan penuh kegembiraan. Dapur kecilnya dipenuhi aroma bawang putih yang ditumis, sayuran segar, dan rempah-rempah. Musik jazz lembut mengalir dari speaker, menciptakan atmosfer yang romantik dan menenangkan. Ia seperti sedang menciptakan karya seni dengan cinta, penuh perhatian, dan kesabaran. Makan malam di teras belakang ditemani cahaya lilin citronella yang harum dan suara jangkrik yang mulai berkicau. Anissa menikmati setiap suapan dengan penuh kesadaran, merasakan rasa dan tekstur makanan, bersyukur untuk nutrisi yang masuk ke tubuhnya. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang paling murni. Kadang, saat angin sore bertiup, ia mengingat masa-masa indah bersama Rifki. Rindu itu datang seperti ombak lembut, menyentuh pantai hati dengan perlahan. Namun kini Anissa sudah belajar untuk tidak tenggelam dalam rindu itu. Ia membiarkan perasaan itu datang, mengakuinya dengan lembut, lalu melepaskannya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih untuk semua kenangan indah, bisiknya pada angin sore. Kini saatnya untuk menciptakan keindahan baru. Malam hari adalah waktu untuk refleksi dan rasa syukur. Anissa menyalakan lilin aromaterapi lavender di kamar. Cahayanya yang lembut menciptakan atmosfer yang sangat menenangkan. Ia duduk di lantai dengan bantalan empuk, membuka jurnal gratitude Naya dengan sampul bunga-bunga yang ia buat sendiri. Dengan tulisan tangan yang indah, ia menulis, "Hari ini aku bersyukur untuk kucing abu-abu yang memberiku pelukan pagi, untuk kakek yang melambaikan tangan dengan ramah, untuk Bu Indira yang memelukku seperti ibu sendiri, untuk gadis muda yang mengingatkanku pentingnya berbagi kebaikan, untuk burung pipit yang menemaniku makan siang, untuk Mbak Siti yang selalu peduli, dan untuk hatiku yang semakin kuat dan damai setiap hari." Setelah menulis, Anissa berdiri di balkon kamar, memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Bulan sabit bersinar lembut, seperti senyum yang menenangkan dari alam semesta. Angin malam membawa aroma bunga sedap malam yang mekar di kebun tetangga, menciptakan parfum alami yang romantik dan menenangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang segar mengisi paru-parunya. Dengan setiap tarikan napas, ia merasakan kedamaian yang semakin dalam. Dengan setiap hembusan napas, ia melepaskan sisa-sisa luka dan kekhawatiran. "Aku mencintai hidupku," bisiknya pada bintang-bintang. "Aku mencintai diriku yang baru. Aku mencintai semua keindahan yang masih menungguku." Kalimat-kalimat itu bukan hanya kata-kata, tapi afirmasi yang ia rasakan dengan seluruh jiwa raganya. Cinta untuk diri sendiri bukan egois, tapi merupakan fondasi untuk memberikan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Halo para sahabat Grata Suara, terima kasih banget udah nemenin live streaming kita hari ini. Kalian luar biasa, buat yang baru gabung atau udah nonton, tapi belum subscribe, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Kalau kalian suka sama live-nya, bantu admin dengan klik like ya, itu bikin semangat banget buat terus berbagi cerita. Dan jangan pelit ilmu, share juga ke teman, saudara, atau siapapun yang butuh hiburan atau inspirasi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Stay safe, stay hangat, dan tetap jadi sahabat terbaik Grata Suara. Pelukan lembut sang fajar. Fajar menyingsing dengan perlahan, seperti selimut sutra yang terurai lembut di cakrawala. Anissa membuka mata, disambut oleh cahaya keemasan yang merayap masuk melalui jendela kamarnya. Udara pagi terasa sejuk dan segar, membawa aroma embun yang hinggap di daun-daun melati di taman kecilnya. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Sudah 4 bulan berlalu sejak Rifki pergi, dan meskipun luka di hati masih terasa, kini ada sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian yang mulai tumbuh, seperti bunga yang mekar perlahan setelah hujan panjang.
Anissa beranjak dari tempat tidur dengan gerakan yang anggun. Kakinya menyentuh lantai, kayu yang hangat, terkena sinar matahari. Ia berjalan menuju jendela dan membukanya lebar-lebar, membiarkan udara pagi yang bersih mengalir masuk. Di luar, taman kecilnya tampak seperti lukisan yang hidup. Bunga-bunga bugenvil ungu bergoyang lembut tertiup angin, sementara kupu-kupu kuning menari di antara kelopak yang bermekaran. "Selamat pagi dunia," bisiknya lembut, seperti doa yang tulus. Suaranya terdengar berbeda, kini lebih tenang, lebih dalam. Seperti air yang jernih di danau, yang damai. Ia berjalan ke dapur, dengan langkah yang ringan, hampir seperti menari. Di dapur kecil yang menghadap taman belakang itu adalah tempat kesukaannya. Di sini, ia merasa seperti berada di dalam pelukan hangat, yang tak pernah berubah. Anissa menyeduh teh chamomile. Aromanya yang menenangkan langsung mengisi ruangan seperti pelukan lembut untuk jiwa. Sementara menunggu teh seduh, ia membuka pintu belakang dan melangkah ke teras kecil. Udara pagi menyapa kulitnya dengan kelembutan, yang hampir seperti sentuhan kasih sayang. Burung-burung berkicau dengan merdu di pohon jambu biji, seolah menyanyikan lagu cinta untuk pagi yang baru lahir. Anissa duduk di kursi rotan yang sudah usang, namun nyaman, sambil memeluk cangkir teh. Uap hangat yang mengepul dari cangkir, naik perlahan, seperti doa-doa kecil yang bergerak menuju langit. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan kehangatan matahari pagi di wajahnya, mendengarkan simfoni alam yang menenangkan suara dedaunan yang berdesir, kicauan burung, dan gemericik air dari fountain kecil di sudut taman. "Ini adalah hadiah," bisiknya pada dirinya sendiri. Setiap pagi adalah hadiah yang indah. Saat membuka mata, ia melihat seekor kucing abu-abu duduk di pagar rendah, menatapnya dengan mata hijau yang jernih. Kucing itu meloncat turun dan berjalan, menghampiri, menggosokkan tubuhnya ke kaki Anissa dengan lembut. Sentuhan kecil itu terasa seperti pelukan dari alam semesta, mengingatkannya bahwa cinta datang dalam berbagai bentuk, bahkan dari makhluk kecil yang tidak ia kenal. "Kamu juga kesepian, ya?" bisik Anissa sambil mengusap kepala kucing itu. "Tapi lihat, kita tidak benar-benar sendirian. Ada begitu banyak keindahan di sekitar kita." Setelah sarapan sederhana roti panggang dengan madu dan potongan buah-buahan segar, Anissa bersiap untuk pergi ke toko bunga, tempat ia bekerja. Ia memilih dress katun berwarna sage green yang lembut, warna yang membuatnya merasa damai dan terhubung dengan alam. Di cermin, wajahnya tampak bersinar, meskipun masih ada jejak kelelahan emosional. Namun ada cahaya baru di matanya. Dari cahaya, seorang wanita yang mulai menemukan kembali kekuatannya. Perjalanan ke toko bunga dengan sepeda tuanya terasa seperti meditasi bergerak. Anissa sengaja memilih jalan yang melewati taman kota, di mana pepohonan rindang membentuk kanopi hijau di atas kepalanya. Cahaya matahari yang menyaring melalui dedaunan menciptakan pola-pola cahaya yang menari di jalan, seperti karpet emas yang terbentang untuknya. Di sebuah belokan, ia melihat seorang kakek sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Pria tua itu melambaikan tangan dengan ramah, dan Anissa membalas dengan senyum yang tulus. Momen sederhana itu terasa seperti pelukan hangat dari komunitas, mengingatkannya bahwa dunia masih penuh dengan kebaikan. Toko bunga Serenity Blooms adalah surga kecil di tengah kota. Begitu masuk, Anissa disambut oleh aroma berbagai bunga yang berpadu harmonis mawar, lavender, gardenia, dan melati. Warna-warna lembut dari berbagai bunga menciptakan panorama yang menenangkan mata dan jiwa. Di sini, ia menemukan kedamaian yang sempurna. Bu Indira, pemilik toko, menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat pagi sayang, kamu tampak bersinar hari ini," katanya, sambil memeluk Anissa dengan lembut. Pelukan itu terasa seperti pelukan seorang ibu, penuh kasih sayang tanpa syarat. "Terima kasih Bu, saya merasa jauh lebih baik," jawab Anissa dengan suara yang lembut namun mantap. Pagi itu, Anissa menghabiskan waktu untuk merangkai buket pernikahan kombinasi peony putih, mawar garden, dan eukaliptus. Saat tangannya bekerja dengan bunga-bunga itu, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Setiap kelopak terasa lembut di jarinya. Setiap batang memiliki cerita keindahan sendiri. Ini bukan sekadar pekerjaan.
tapi terapi yang menyembuhkan jiwa. Bunga-bunga ini akan membuat seseorang bahagia, bisiknya, sambil menata mawar dengan penuh cinta. Dan aku juga ikut bahagia karenanya. Seorang wanita muda datang mencari bunga untuk ibunya yang sedang sakit. Mata gadis itu berkaca-kaca karena khawatir. Anissa dengan lembut membantunya memilih buket bunga matahari dan gerbera yang cerah. Sambil berkata, bunga-bunga ini membawa energi positif dan harapan. Saya yakin ibu Anda akan merasa lebih baik melihatnya. Senyum tulus yang muncul di wajah gadis itu membuat hati Anissa menghangat. Momen berbagi kebaikan seperti ini membuatnya menyadari bahwa menyembuhkan orang lain juga menyembuhkan dirinya sendiri. Saat istirahat siang, Anissa duduk di taman kecil belakang toko sambil menikmati sandwich tuna buatan Bu Indira. Taman itu seperti oasis sada air mancur kecil yang gemericiknya menenangkan. Bangku kayu yang dikelilingi bunga-bunga liar dan pohon beringin tua yang memberikan keteduhan sempurna. Seekor burung pipit hinggap di meja piknik kecil, mematuk-matuk remah roti yang terjat. Anissa tersenyum melihat kelucuan burung kecil itu. Kamu juga lapar ya? Bisiknya sambil menaburkan sedikit remah roti. Burung itu makan dengan lahap, sesekali mengangkat kepala seolah berterima kasih. Momen-momen sederhana seperti ini mengajarkan Anissa tentang kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar atau dari kehadiran seseorang. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam detik-detik kecil yang penuh kesadaran, dalam koneksi dengan alam, dalam berbagi kebaikan dengan makhluk lain. Sore hari, setelah toko tutup, Anissa berjalan-jalan di pasar tradisional, bukan untuk berbelanja banyak, tapi untuk merasakan kehangatan interaksi manusia. Mbak Siti, penjual buah, selalu menyisihkan jeruk yang paling manis untuknya. Pak Bambang, penjual sayur, selalu bertanya tentang kabarnya dengan tulus. Nona kelihatan lebih ceria, kata Mbak Siti sambil memberikan sekantong jeruk. Mata Nona bersinar lagi. Anissa tersenyum hangat. Terima kasih Mbak, saya belajar untuk bahagia dengan cara yang baru. Di rumah Anissa memasak dengan penuh kegembiraan. Dapur kecilnya dipenuhi aroma bawang putih yang ditumis, sayuran segar, dan rempah-rempah. Musik jazz lembut mengalir dari speaker, menciptakan atmosfer yang romantik dan menenangkan. Ia seperti sedang menciptakan karya seni dengan cinta, penuh perhatian, dan kesabaran. Makan malam di teras belakang ditemani cahaya lilin citronella yang harum dan suara jangkrik yang mulai berkicau. Anissa menikmati setiap suapan dengan penuh kesadaran, merasakan rasa dan tekstur makanan, bersyukur untuk nutrisi yang masuk ke tubuhnya. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang paling murni. Kadang, saat angin sore bertiup, ia mengingat masa-masa indah bersama Rifki. Rindu itu datang seperti ombak lembut, menyentuh pantai hati dengan perlahan. Namun kini Anissa sudah belajar untuk tidak tenggelam dalam rindu itu. Ia membiarkan perasaan itu datang, mengakuinya dengan lembut, lalu melepaskannya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih untuk semua kenangan indah, bisiknya pada angin sore. Kini saatnya untuk menciptakan keindahan baru. Malam hari adalah waktu untuk refleksi dan rasa syukur. Anissa menyalakan lilin aromaterapi lavender di kamar. Cahayanya yang lembut menciptakan atmosfer yang sangat menenangkan. Ia duduk di lantai dengan bantalan empuk, membuka jurnal gratitude Naya dengan sampul bunga-bunga yang ia buat sendiri. Dengan tulisan tangan yang indah, ia menulis, hari ini aku bersyukur untuk kucing abu-abu yang memberiku pelukan pagi, untuk kakek yang melambaikan tangan dengan ramah, untuk Bu Indira yang memelukku seperti ibu sendiri, untuk gadis muda yang mengingatkanku pentingnya berbagi kebaikan, untuk burung pipit yang menemaniku makan siang, untuk Mbak Siti yang selalu peduli, dan untuk hatiku yang semakin kuat dan damai setiap hari. Setelah menulis, Anissa berdiri di balkon kamar, memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Bulan sabit bersinar lembut, seperti senyum yang menenangkan dari alam semesta. Angin malam membawa aroma bunga sedap malam yang mekar di kebun. Tetangga menciptakan parfum alami yang romantik dan menenangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang segar mengisi paru-parunya. Dengan setiap tarikan napas, ia merasakan kedamaian yang semakin dalam. Dengan setiap hembusan napas, ia melepaskan sisa-sisa luka dan kekhawatiran. Aku mencintai hidupku, bisiknya pada bintang-bintang.
Aku mencintai diriku yang baru. Aku mencintai semua keindahan yang masih menungguku. Kalimat-kalimat itu bukan hanya kata-kata, tapi afirmasi yang ia rasakan dengan seluruh jiwa raganya. Cinta untuk diri sendiri bukan egois, tapi merupakan fondasi untuk memberikan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Halo para sahabat Grata Suara, terima kasih banget udah nemenin live streaming kita hari ini. Kalian luar biasa, buat yang baru gabung atau udah nonton, tapi belum subscribe, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Kalau kalian suka sama live-nya, bantu admin dengan klik like ya, itu bikin semangat banget buat terus berbagi cerita. Dan jangan pelit ilmu, share juga ke teman, saudara, atau siapapun yang butuh hiburan atau inspirasi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Stay safe, stay hangat, dan tetap jadi sahabat terbaik Grata Suara. Pelukan lembut sang fajar. Fajar menyingsing dengan perlahan, seperti selimut sutra yang terurai lembut di cakrawala. Anissa membuka mata, disambut oleh cahaya keemasan yang merayap masuk melalui jendela kamarnya. Udara pagi terasa sejuk dan segar, membawa aroma embun yang hinggap di daun-daun melati di taman kecilnya. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia bangun dengan hati yang sedikit lebih ringan. Sudah 4 bulan berlalu sejak Rifki pergi, dan meskipun luka di hati masih terasa, kini ada sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian yang mulai tumbuh, seperti bunga yang mekar perlahan setelah hujan panjang. Anissa beranjak dari tempat tidur dengan gerakan yang anggun. Kakinya menyentuh lantai, kayu yang hangat terkena sinar matahari. Ia berjalan menuju jendela dan membukanya lebar-lebar, membiarkan udara pagi yang bersih mengalir masuk. Di luar, taman kecilnya tampak seperti lukisan yang hidup. Bunga-bunga bugenvil ungu bergoyang lembut tertiup angin, sementara kupu-kupu kuning menari di antara kelopak yang bermekaran. Selamat pagi dunia, bisiknya lembut, seperti doa yang tulus. Suaranya terdengar berbeda, kini lebih tenang, lebih dalam. Seperti air yang jernih di danau, yang damai. Ia berjalan ke dapur, dengan langkah yang ringan, hampir seperti menari. Di dapur kecil yang menghadap taman belakang itu adalah tempat kesukaannya. Di sini, ia merasa seperti berada di dalam pelukan hangat, yang tak pernah berubah. Anissa menyeduh teh chamomile. Aromanya yang menenangkan langsung mengisi ruangan seperti pelukan lembut untuk jiwa. Sementara menunggu teh seduh, ia membuka pintu belakang dan melangkah ke teras kecil. Udara pagi menyapa kulitnya dengan kelembutan, yang hampir seperti sentuhan kasih sayang. Burung-burung berkicau dengan merdu di pohon jambu biji, seolah menyanyikan lagu cinta untuk pagi yang baru lahir. Anissa duduk di kursi rotan yang sudah usang, namun nyaman, sambil memeluk cangkir teh. Uap hangat yang mengepul dari cangkir, naik perlahan, seperti doa-doa kecil yang bergerak menuju langit. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan kehangatan matahari pagi di wajahnya, mendengarkan simfoni alam yang menenangkan suara dedaunan yang berdesir, kicauan burung, dan gemericik air dari fountain kecil di sudut taman. Ini adalah hadiah, bisiknya pada dirinya sendiri. Setiap pagi adalah hadiah yang indah. Saat membuka mata, ia melihat seekor kucing abu-abu duduk di pagar rendah, menatapnya dengan mata hijau yang jernih. Kucing itu meloncat turun dan berjalan, menghampiri, menggosokkan tubuhnya ke kaki Anissa dengan lembut. Sentuhan kecil itu terasa seperti pelukan dari alam semesta, mengingatkannya bahwa cinta datang dalam berbagai bentuk, bahkan dari makhluk kecil yang tidak ia kenal. Kamu juga kesepian, ya, bisik Anissa sambil mengusap kepala kucing itu. Tapi lihat, kita tidak benar-benar sendirian. Ada begitu banyak keindahan di sekitar kita. Setelah sarapan sederhana roti panggang dengan madu dan potongan buah-buahan segar, Anissa bersiap untuk pergi ke toko bunga, tempat ia bekerja. Ia memilih dress katun berwarna sage green yang lembut, warna yang membuatnya merasa damai dan terhubung dengan alam. Di cermin, wajahnya tampak bersinar, meskipun masih ada jejak kelelahan emosional. Namun ada cahaya baru di matanya. Dari cahaya, seorang wanita yang mulai menemukan kembali kekuatannya. Perjalanan ke toko bunga dengan sepeda tuanya terasa seperti meditasi bergerak. Anissa sengaja memilih jalan yang melewati taman kota, di mana pepohonan rindang
membentuk kanopi hijau di atas kepalanya. Cahaya matahari yang menyaring melalui dedaunan, menciptakan pola-pola cahaya yang menari di jalan. Seperti karpet emas yang terbentang untuknya. Di sebuah belokan, ia melihat seorang kakek sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya. Pria tua itu melambaikan tangan dengan ramah, dan Anissa membalas dengan senyum yang tulus. Momen sederhana itu terasa seperti pelukan hangat dari komunitas, mengingatkannya bahwa dunia masih penuh dengan kebaikan. Toko bunga Serenity Blooms adalah surga kecil di tengah kota. Begitu masuk, Anissa disambut oleh aroma berbagai bunga yang berpadu harmonis mawar, lavender, gardenia, dan melati. Warna-warna lembut dari berbagai bunga menciptakan panorama yang menenangkan mata dan jiwa. Di sini, ia menemukan kedamaian yang sempurna. Bu Indira, pemilik toko, menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat pagi sayang, kamu tampak bersinar hari ini," katanya, sambil memeluk Anissa dengan lembut. Pelukan itu terasa seperti pelukan seorang ibu, penuh kasih sayang tanpa syarat. "Terima kasih Bu, saya merasa jauh lebih baik," jawab Anissa dengan suara yang lembut namun mantap. Pagi itu, Anissa menghabiskan waktu untuk merangkai buket pernikahan kombinasi peony putih, mawar garden, dan eukaliptus. Saat tangannya bekerja dengan bunga-bunga itu, ia merasakan kedamaian yang mendalam. Setiap kelopak terasa lembut di jarinya. Setiap batang memiliki cerita keindahan sendiri. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi terapi yang menyembuhkan jiwa. "Bunga-bunga ini akan membuat seseorang bahagia," bisiknya sambil menata mawar dengan penuh cinta. "Dan aku juga ikut bahagia karenanya." Seorang wanita muda datang mencari bunga untuk ibunya yang sedang sakit. Mata gadis itu berkaca-kaca karena khawatir. Anissa dengan lembut membantunya memilih buket bunga matahari dan gerbera yang cerah. Sambil berkata, "Bunga-bunga ini membawa energi positif dan harapan. Saya yakin ibu Anda akan merasa lebih baik melihatnya." Senyum tulus yang muncul di wajah gadis itu membuat hati Anissa menghangat. Momen berbagi kebaikan seperti ini membuatnya menyadari bahwa menyembuhkan orang lain juga menyembuhkan dirinya sendiri. Saat istirahat siang, Anissa duduk di taman kecil belakang toko sambil menikmati sandwich tuna buatan Bu Indira. Taman itu seperti oasis sada air mancur kecil yang gemericiknya menenangkan. Bangku kayu yang dikelilingi bunga-bunga liar, dan pohon beringin tua yang memberikan keteduhan sempurna. Seekor burung pipit hinggap di meja piknik kecil, mematuk-matuk remah roti yang terjat. Anissa tersenyum melihat kelucuan burung kecil itu. "Kamu juga lapar ya?" bisiknya sambil menaburkan sedikit remah roti. Burung itu makan dengan lahap, sesekali mengangkat kepala seolah berterima kasih. Momen-momen sederhana seperti ini mengajarkan Anissa tentang kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar atau dari kehadiran seseorang. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam detik-detik kecil yang penuh kesadaran, dalam koneksi dengan alam, dalam berbagi kebaikan dengan makhluk lain. Sore hari, setelah toko tutup, Anissa berjalan-jalan di pasar tradisional. Bukan untuk berbelanja banyak, tapi untuk merasakan kehangatan interaksi manusia. Mbak Siti, penjual buah, selalu menyisihkan jeruk yang paling manis untuknya. Pak Bambang, penjual sayur, selalu bertanya tentang kabarnya dengan tulus. "Nona kelihatan lebih ceria," kata Mbak Siti sambil memberikan sekantong jeruk. Mata Nona bersinar lagi. Anissa tersenyum hangat. "Terima kasih Mbak. Saya belajar untuk bahagia dengan cara yang baru." Di rumah Anissa memasak dengan penuh kegembiraan. Dapur kecilnya dipenuhi aroma bawang putih yang ditumis, sayuran segar, dan rempah-rempah. Musik jazz lembut mengalir dari speaker, menciptakan atmosfer yang romantik dan menenangkan. Ia seperti sedang menciptakan karya seni dengan cinta, penuh perhatian dan kesabaran. Makan malam di teras belakang ditemani cahaya lilin citronella yang harum dan suara jangkrik yang mulai berkicau. Anissa menikmati setiap suapan dengan penuh kesadaran, merasakan rasa dan tekstur makanan, bersyukur untuk nutrisi yang masuk ke tubuhnya. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang paling murni. Kadang, saat angin sore bertiup, ia mengingat masa-masa indah bersama Rifki. Rindu itu datang seperti ombak lembut,
menyentuh pantai hati dengan perlahan. Namun kini Anissa sudah belajar untuk tidak tenggelam dalam rindu itu. Ia membiarkan perasaan itu datang, mengakuinya dengan lembut, lalu melepaskannya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih untuk semua kenangan indah, bisiknya pada angin sore. Kini saatnya untuk menciptakan keindahan baru. Malam hari adalah waktu untuk refleksi dan rasa syukur. Anissa menyalakan lilin aromaterapi lavender di kamar. Cahayanya yang lembut menciptakan atmosfer yang sangat menenangkan. Ia duduk di lantai dengan bantalan empuk, membuka jurnal gratitude Naya dengan sampul bunga-bunga yang ia buat sendiri. Dengan tulisan tangan yang indah, ia menulis, "Hari ini aku bersyukur untuk kucing abu-abu yang memberiku pelukan pagi, untuk kakek yang melambaikan tangan dengan ramah, untuk Bu Indira yang memelukku seperti ibu sendiri, untuk gadis muda yang mengingatkanku pentingnya berbagi kebaikan, untuk burung pipit yang menemaniku makan siang, untuk Mbak Siti yang selalu peduli, dan untuk hatiku yang semakin kuat dan damai setiap hari." Setelah menulis, Anissa berdiri di balkon kamar, memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Bulan sabit bersinar lembut, seperti senyum yang menenangkan dari alam semesta. Angin malam membawa aroma bunga sedap malam yang mekar di kebun tetangga, menciptakan parfum alami yang romantik dan menenangkan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang segar mengisi paru-parunya. Dengan setiap tarikan napas, ia merasakan kedamaian yang semakin dalam. Dengan setiap hembusan napas, ia melepaskan sisa-sisa luka dan kekhawatiran. "Aku mencintai hidupku," bisiknya pada bintang-bintang. "Aku mencintai diriku yang baru. Aku mencintai semua keindahan yang masih menungguku." Kalimat-kalimat itu bukan hanya kata-kata, tapi afirmasi yang ia rasakan dengan seluruh jiwa raganya. Cinta untuk diri sendiri bukan egois, tapi merupakan fondasi untuk memberikan cinta kepada dunia. Cinta kepada dunia. Halo para sahabat Grata Suara, terima kasih banget udah nemenin live streaming kita hari ini. Kalian luar biasa, buat yang baru gabung atau udah nonton, tapi belum subscribe, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan